Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, jamaah yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Dewan Direksi, Dewan Staf dan seluruhnya yang ada di perusahaan ini. Namanya pun lupa. Operasi distribusi. Yang kedua, saya mohon maaf terlambat cukup lama, 20 menit, karena tadi nggak sadar ngurusin anak. Tiba-tiba ternyata sudah jam 7:30 berangkat, ternyata jalannya beberapa perbaiki sehingga agak macet. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita semuanya pada pertemuan pagi hari ini. Tema kita apa? Muamalah, ya. Apa judulnya? Pernah baca ya? Iya, indahnya muamalah di dalam Islam. Nah, jangan ingatkan Allah, dalam bermuamalah Islam itu mengatur segala tinggi kehidupan kita semuanya, baik di dalam ibadah, baik di dalam muamalah, itu semua diatur oleh Allah Ta'ala. Hubungan antara manusia dengan Allah diatur, hubungan antara manusia dengan manusia pun diatur. Bahkan hubungan antara manusia dengan hewan pun diatur oleh Allah Ta'ala. Maka ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh orang Romawi, "Ya Salman, apa yang diajarkan Nabi-Mu kepadamu?" Maka Salman mengatakan, "Nabi-ku mengajarkan segala sesuatu. Bahkan sampai masuk kamar mandi pun," kata Salman, "kami diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana tata caranya." Maka sejak kita tidur hingga tidur kembali, semua telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, banyak pembahasan di kajian di pengajian itu banyak berbicara lebih kepada bikin ibadah, bikin pernikahan, tentang tauhid. Tetapi mungkin tidak banyak di setiap pengajian itu berbicara tentang fikih muamalah. Padahal Islam mengatur tentang muamalah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu memerintahkan kepada para bawahannya untuk melakukan fit and proper test kepada para pedagang yang mereka berdagang di bawah pasar-pasar di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Kalau mereka itu tidak lolos, maka oleh Umar diusir untuk diperintahkan belajar dulu tentang fikih muamalah maliyah. Begitu pula pada masa Khalifah Harun al-Rashid, ketika beliau memerintahkan kepada Imam Malik bin Anas, ulama besar kota Madinah, untuk melakukan hal yang sama terhadap para pedagang, apakah mereka sudah memahami tentang fikih muamalah atau tidak. Kalau tidak, maka diperintahkan mereka untuk belajar, karena kata para ulama, al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu harus ada sebelum beramal. Kalau beramal tanpa ilmu, maka bisa jatuh pada kesalahan. Sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man ittajara qabla ayyatafaqqaha fid-din faqad irtatama bir-riba." Tumar batang. Barang siapa yang melakukan praktek perniagaan tetapi dia
belum belajar tentang fikih muamalah maliyah, maka kata Ali bin Abi Thalib, maka dia akan jatuh pada praktek riba. Kemudian dia akan terus terjerumus dalam praktek yang diharamkan. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka oleh karena itulah menjadi muhasabah diri kita ini, apakah setiap amalan yang kita lakukan itu semuanya berdasarkan ilmu atau tidak. Karena ketika kita berusaha atau berdagang atau berjual beli tanpa didasari dengan ilmu, maka kita bisa jatuh pada praktek yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Karena orang berbuat dosa itu karena dua hal, kata para ulama. Yang pertama karena zalim, dia tahu tapi nekat. Yang dua karena jahil, dia tidak tahu kalau itu perbuatan yang dilarang atau dosa. Maka kita berusaha, kita jadikan diri kita ini orang-orang yang berilmu. Paling tidak setiap amal yang kita kerjakan, kita melakukannya berdasarkan ilmu. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan sholat subuh kalau tidak tahu ilmunya, berapa rakaat, berapa rukuknya, berapa tata caranya, apa yang sah dalam sholat subuh, maka semua berdasarkan ilmu. Begitu pula orang menikah, maka ketika orang itu menikah, maka tentunya juga tahu ilmunya, apakah harus dengan mahar, apakah syarat-syarat sahnya dalam pernikahan, apa yang harus dilakukan, semua butuh ilmu. Maka tanpa ilmu orang bisa jatuh pada praktek yang salah. Begitu pula jual beli. Maka jangan dikira dalam Islam itu tidak mengatur segala hal, semua diatur. Bahkan dalam jual beli atau perdagangan pun itu diatur di dalam Islam. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, mengajarkan doa kepada kita semuanya, satu doa yang mudah-mudahan kita semuanya mengamalkannya. Apa doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita di awal pagi kita? Maka Rasulullah mengajarkan 3 permintaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyib, dan rezeki yang thayyib. Kenapa disebut thayyib? Karena thayyib itu pasti halal dan barakah. Tapi kalau halal belum tentu membawa kebaikan pada orang tersebut. Secara umum ketika dia tidak mampu menggunakan harta tersebut. Karena ada orang berbisnis halal, caranya benar, tapi dengan hartanya dia malah jauh dari Allah Taala. Semakin laris tokonya, semakin jarang datang pengajian. Semakin laris tokonya, semakin telat sholatnya. Semakin laris tokonya, semakin lupa berkunjung kepada orang tuanya. Itu namanya harta yang tidak membawa kebaikan bagi dirinya. Mungkin halal cara-caranya. Makanya itu kita mohon kepada Allah rizqan thayyib, rezeki yang thayyib. Dan dengan rezeki yang thayyib, maka Rasulullah SAW meminta yang ketiga, yaitu wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima oleh Allah Taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini 3 permintaan yang kata para ulama saling terkait antara satu yang lain. Kita bisa mencari rezeki yang thayyib itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ya tentunya ilmu tentang muamalah maliyah. Dan dengan rezeki yang thayyib, maka amal-amal kita, doa-doa kita akan diterima oleh Allah Taala. Maka ketika Imam Ad-Dhahabi Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Kabair menyebutkan tentang pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang satu hadis yang disampaikan Rasulullah yang cukup panjang, yang intinya Rasulullah mengatakan ar-rajulu yudillu safar ash'ata akthara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram fa anna istajabu lidzalik. Kata Rasulullah, ada orang yang melakukan safar, yang safarnya itu yutil, sangat panjang, dia sangat tahu dalam safarnya. Padahal kita tahu orang safar itu doanya sangat makbul, betul ya. Karena 3 doa yang sangat mustajab kata Rasulullah, ad-da'watul musafir, doanya orang yang safar, kemudian ad-da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi,
kedua posisinya ketika dia safar, yang muddu yadayhi ila sama. Dia panjangkan tangannya ke langit, maksudnya mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul A'la. Kemudian dia minta kepada Allah. Maka ini pun juga sangat menjadikan doanya lebih mustajab. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu malu jika hamba mengangkat kedua tangannya, dia pulang dengan tangan kosong. Artinya Allah lebih memperhatikan doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Ini maksud. Meskipun tidak setiap doa harus mengangkat tangan, tapi secara umum itu dianjurkan untuk mengangkat tangan keduanya ketika mereka berdoa kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga, dia bertawasul dengan rububiyah Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tiga kondisi yang doanya sangat mustajab. Dia dalam keadaan sesuatu yang sangat dikabulkan oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika orang itu, kata Rasulullah, mat'amahu haram, makanannya terdapat makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya pun terdapat minuman yang haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya pun terdapat pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia masih berada pada keharaman, artinya tidak menghentikan praktek haramnya, tidak mau menghentikan, fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah. Maka dengan dasar ini Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa orang yang masih bergelimpang dengan harta haram, tidak mau menghentikan praktek haramnya, maka doanya tidak akan diterima, bahkan kata beliau sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Tapi ini pendapat Ibnu Abbas, bukan hadis ya. Saya tidak mendapati hadis yang langsung menyebutkan secara teks jelas bahwa orang yang haram sholatnya tidak akan diterima, tidak. Tapi Ibnu Abbas mengkiaskan dengan doa yang tidak diterima ketika dia masih bergelimpangan dengan harta haram dan dia tidak menghentikan. Dan sholat itu adalah dzikir, sholat itu adalah doa. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan doa itu bagian juga dari dzikir. Maka sholat itu adalah isinya tentang doa-doa. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini salah satu hal yang musibah besar ketika kita beramal tapi tidak diterima oleh Allah Taala gara-gara harta haram. Kalau ayam itu halal atau haram? Halal atau haram? Belum tentu. Kalau ayamnya tetangga yang diambil, haram. Karena halal itu kata para ulama harus memenuhi dua hal. Apa itu? Satu, halal secara zatnya. Yang kedua, halal secara cara mendapatkannya. Meskipun itu ayam halal zatnya, tetapi ayamnya tetangga, maka haram bagi orang tersebut memakannya. Meskipun itu dia diberi hibah, hadiah, bahkan menyembelihnya itu dengan bismillah, bahkan sampai disebutkan seperti penyembelih hewan kurban, bismillah ya Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni ya Allah, sembelih bismillah lagi yang itu, bahkan takbir, tapi yang disembelih babi tetap haram ya tidak, karena zatnya haram. Maka dua hal ini harus terpenuhi secara zatnya maupun secara caranya untuk mendapatkannya. Nah, maka sebenarnya Allah, ada bapak-bapak itu setelah kajian dia tanya kepada saya, Ustaz, saya ini pengusaha Ustaz peternak. Kok saya dibilang haji saya tidak diterima oleh Allah, oleh teman-teman haji saya. Emang kenapa kok bisa mereka menjustifikasi? Katanya harta saya haram. Padahal saya nggak nolong, Ustaz. Saya nggak korupsi, saya ternak, Ustaz. Dan jangan ternak nopo, saya tanya. Ternak babi, Ustaz. Saya tanya, kok bisa ternak babi? Loh, kan yang haram memakannya, Ustaz. Kan di dalam Al-Quran disebutkan tentang haramnya memakan, tapi saya tidak memakannya, Ustaz. Saya cuma menternak dan menjualnya. Nah, berarti intinya tidak paham bahwa dalam hadis disebutkan innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu, maksudnya untuk dimanfaatkan, maka Allah haramkan pula memperjualbelikannya. Dan dalam kaidah diambil
banyak riwayat maupun ayat Al-Quran bahwa para ulama menetapkan ma'adda ilal haram wa huwa haram. Barang siapa yang membantu atau melakukan satu amalan yang membantu jatuhnya perbuatan haram, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Apa contohnya? Misalkan saya punya rumah. Kalau saya sewakan untuk orang tempat tinggal, maka hal tidak ada masalah karena pemanfaatnya boleh. Tapi kalau rumah saya itu disewa oleh lembaga keuangan konvensional ribawi, ya, karena rumahnya di pinggir jalan Selamat Riyadi misalnya, ini pernah ditanyakan ibu pada saya, Ustaz, saya punya rumah besar di jalan Selamat Riyadi, jalan besar Ustaz. Nah, saya sewakan, kebetulan yang nyewa itu bank konvensional. Apakah saya juga salah Ustaz? Apakah akad saya benar? Akadnya itu sah, akadnya ijarah sewa halal. Tapi proses itu membantu mereka haram, maka hasilnya pun menjadi haram. Maka kenapa? Dengan itu membantu mereka untuk menyediakan tempat agar mereka bisa melakukan transaksi haram. Iya atau tidak? Bukankah bunga bank itu sudah ditetapkan oleh para ulama ijma sepakat dari dulu tahun 1968 hingga sekarang, meskipun ada beberapa yang diulamakan media massa atau di cendekiawan muslim oleh media massa mengeluarkan statement bahwa bunga itu boleh karena inflasi macam-macam, ini tidak dibenarkan. Karena di zaman Rasulullah pun orang mengutang hutang dinar atau hutang dirham, misalkan 1 dirham 10 dirham kemudian dikembalikan 3 tahun lagi, padahal 10 dirham pada saat dia hutang itu dapat katakanlah 1 ekor kambing yang besar, tapi 3 tahun lagi ternyata kambingnya turun, baru tidak dapat sesuai dengan yang dulunya. Kan bisa terjadi ya tidak, tapi Rasulullah tidak pernah membolehkan untuk memberikan tambahan atau meminta tambahan dari nilai turun naiknya harga barang atau turun nilai mata uang tertentu. Dan maka ini kesepakatan para ulama dan ini sudah menjadi ijma baik ulama internasional maupun ulama di dalam negeri. Dan maka jemaah dimuliakan Allah, ini kadang dosa yang kadang-kadang tidak disadar. Maka dalam kita berusaha, dalam kita berwira swasta ini kita harus betul-betul memahami apakah pekerjaan atau usaha saya itu membantu sesuatu hal yang haram atau tidak. Ini dengan guru asal tidak. Beda manajemen. Kalau ini cuma apa? Distributor apa ini? Oh, makanan. Oh, produk-produk. Ya, yang penting ada halalnya Pak. Halal. Saya ya mungkin kalau ketemu di pihak manajemen guru yang mall itu ditanyakan, karena ini menjadi kewajiban saya sebagai seorang muslim mengetahui sesuatu hal yang tidak tepat, maka saya cuma memberikan nasihat ya tidak, perkara diterima atau tidak itu urusan berbeda. Saya kenal dengan pengurus direksinya, pengurusnya guru, tapi saya belum pernah ketemu, tapi maksudnya belum ketemu lagi. Di guru itu ada permainan anak-anak, betul tidak? Ya. Ada time zone, macam-macam ya. Ternyata di sana ada permainan yang sifatnya judi, gitu ya. Bapak-bapak, itu tidak boleh. Maka pihak guru tidak boleh menyewakan tempat untuk orang bermain judi di sana. Dia beli koin atau dia koin ya, itu masih koin ya, beli koin harga Rp1.000 atau Rp2.000, lalu kemudian dimasukkan, dia tekan tombol untuk mendapatkan boneka misalkan, atau untuk keluar koin lagi, itu judi ya. Tidak bisa dibantah dan itu adalah perjudian. Atau dia mempertaruhkan sesuatu untuk keluar kartu banyak, lalu dengan kartu itu dia tukar dengan hadiah yang diinginkan, itu juga judi. Tapi kalau kita gesek, kemudian main pesawat-pesawatan misalkan, jangan beli kartu lalu gesek
ada mainan anak-anak dan pesawat atau gajah dengan naik gesek tapi nggak dapat kartu, nggak apa-apa, pokoknya ujro, bicara ya, sewa permainan tersebut boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu permainan anak-anak. Saya kan tanya boleh nggak jenengan naik kan jawabnya. Kalau anaknya boleh ya. Sudah tegal ya. Loh, kenapa nggak boleh ya gitu? Artinya cryptocurrency atau an-nuqud ar-raqamiyah. Ini sudah dibahas oleh para ulama dan sudah dikeluarkan fatwa. Memang di awal terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang cryptocurrency berkaitan dengan Bitcoin ini. Para ulama saya lebih condong pendapat yang tidak membolehkan. Alasannya banyak. Pertama, cryptocurrency itu sesungguhnya bukanlah mata uang yang sepakat di seluruh. Hanya 12 negara yang mau menerima cryptocurrency Bitcoin atau BTC itu. Yang kedua, Bitcoin itu memiliki nilai yang sangat labil. Sangat labil. Sebelum Bitcoin itu ada namanya BBC, Bitcoin Coin. Dulu pernah sampai nilainya itu $400. $400. Sehingga di tahun tertentu nilainya sampai nol. Nggak ada nilai sama sekali. Jadi orang bangkrut pada saat dia investasi di Bitcoin. Tapi ada orang ketika murah, kemudian peminatnya tinggi, dia beli, hingga dia menjadi kaya mendadak. Tapi ada orang miskin mendadak. Nah, ketidakterimaan seluruh negara atau tidak diterimanya Bitcoin sebagai mata uang seluruhnya itu menunjukkan bahwa Bitcoin itu untuk menjadi mata uang atau mata uang digital itu belum sempurna karena tidak diterima oleh, sehingga sebagian para ulama mengatakan dia adalah properti digital, bukan uang digital. Wallahu ta'ala. Banyak pembahasan tentang cryptocurrency ini, maka jangankan mata uang digital, mata uang yang kertas yang ada saja itu pun masih menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Nilainya sangat turun terus. Betul atau tidak? Dengan tahun 1980, kalau punya uang kertas itu untuk membeli kambing dapat berapa? 1 ekor, Pak. Tapi layak kurban besar Rp75.000 itu dapat 1 ekor kambing. Jangan punya uang emas 4,25 gram, entah namanya dinar, entah namanya apa, emas 4,25 gram atau 4 gram emas, itu jangan tukar 1 ekor kambing tahun 1980 dapat. Nah sekarang tahun 2021 dengan beli kambing layak kurban dengan uang 75.000 dapat membeli. Dapat tengkleng saja, dapat tengkleng plus nasi 2 orang, maka tidak dapat. Tapi jenengan punya emas 4 gram yang jenengan simpan tahun 1980 dibelikan kambing saat ini dapat. Karena 4 gram itu senilai dengan 4 jutaan. Dapat tidak kambing? Dapat. Makanya ada orang nabung dari 1980 75.000. Katakanlah selama 40 tahun dia tabung terus sampai uangnya jadi 1 juta. Nilainya bertambah, nilai angkanya, tapi sesungguhnya nilai hakikatnya turun, Pak. Karena dibelikan barang yang sama tidak dapat. Makanya saya sampaikan ke saudara yang baru-baru menikah, pengen punya rumah, tanah itu, kalau kamu nabung, duitmu mepet, nggak akan terkejar di kita. Kamu mungkin jadi pengontrak selama seumur hidup. Maka ketika punya uang, belikan tanah, investasikan ke tanah atau emas minimal. Ya. Kenapa? Karena nilai uang kertas yang kita miliki turun terus. Meskipun kamu nabung 40 juta, 100 juta, misalkan dengan nabung 100 juta, mau beli tanah kurang duitnya, karena hanya 150, 100 meter, 1,5 juta per meter. Dengan tabung 50 juta itu tambah sekitar 3 tahun lagi. Ketika 3 tahun lagi mau dibelikan, harga sudah 200 lah. Ya atau tidak? Ya, ini menunjukkan bahwa nilai uang kita turun. Makanya apalagi yang sifatnya an-nuqud ar-raqamiyah, yaitu uang digital. Ini lebih rendah lagi. Nanti sebentar lagi akan muncul namanya properti digital. Dulu hanya di permainan game anak-anak, sekarang itu akan
mobil, rumah, tanah itu dibeli tapi nggak ada barangnya, tapi di properti digital. Jadi saya beli tanah nih, misalkan beli tanah, nanti orang beli tanah, tanahnya mana? Nggak ada, tapi itu dijual dengan nilai. Ini baru dikeluarkan oleh Facebook kalau nggak salah. Ini akan dirilis bahkan Adidas, beberapa perusahaan itu sudah investasi di sana. Nanti orang akan dikirim, kayak orang main game. Kalau main game kan beli properti, senapan, beli pedang, beli macam-macam kan. Tapi dia bisa gunakan untuk main game ya atau tidak? Tapi kalau properti nggak bisa. Ya karena memang game permainan, ya, dia pakai senjata untuk lah mobil dipakai apa? Ya mungkin dipakai dalam visualisasi kan gitu. Nah, maka ini sulit apa namanya? Ini hanya permainan bagaimana mereka bisa melakukan crowdfunding untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari perusahaan yang ingin mengeluarkan itu sehingga mereka diajak bermain untuk satu barang yang sebenarnya tidak ada untuk dipermainkan. Nanti kalau permintaan tanah yang dipublikasikan itu naik, maka untunglah dia kan gitu. Tapi ketika turun, bangkrutlah sebagian di antara mereka. Nah ini hal-hal transaksi yang tidak real, hal ini maka sebaiknya kita menghindari transaksi-transaksi yang tidak real. Kita ini kan dunia perdagangan kita internasional, transaksi kita itu kan 90% non real, Pak. Betul nggak tidak? Yang dagang kain, yang ekspor sapi, yang ekspor daging, ekspor ayam, bawang dan sebagainya itu hanya 10% terjadi dalam dunia internasional, Pak. Antara satu negara dengan negara lain. Yang lain apa? Yaitu mereka transaksi di sektor non-real, yaitu bermain di pasar modal dan pasar uang. Ya atau tidak? Kalau dunia saham dan dunia investasi, forex dan lain sebagainya. Itu adalah transaksi yang terjadi. Sehingga berpindah antara satu orang kekayaan pindah ke orang yang lain yang kadang-kadang dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Saya punya teman pengusaha sepatu. Kaya raya, rumahnya besar. Ya, saya pernah masuk rumahnya mewah. Tapi sekarang nggak punya rumah, bahkan sampai tinggal di rumah anaknya. Kenapa? Dia bermain di pasar modal dan falas, habis duitnya semua. Tapi saya punya mahasiswa yang dia bermodal kalau nggak salah 20 juta, sekarang sudah hampir 500 juta uang. Tapi suatu saat dia bermain terus hilang. Tapi karena itulah yang terjadi kayak dunia zaman gitu. Ya. Kalau cinta itu, ketika peminatnya tinggi harganya naik. Ketika orang bermain di sana, yang sesungguhnya apa sih yang dimanfaatkan dari daun itu? Ya memang bermanfaat, tapi harga permainannya kan tidak logis ya, tidak, itu sudah dibaca sesungguhnya. Kemarin sempat diviralkan lagi di Guru Jepang itu juga apa namanya pameran Cemani juga, tapi kan tidak bisa mengangkat kayak kemarin. Karena masyarakat sudah jenuh, apalagi dalam masa pandemi ini suruh main Cemani ya nggak mau kan. Ya, mereka sudah pengalaman, ada yang bangkrut, ada yang untung. Saya punya teman kaya raya, mobilnya sampai beberapa ya. Padahal dia sebelum Jemani naik itu dia datang, saya minta pekerjaan sama saya. Mas bisa carikan pekerjaan. Oh itu usaha kompakmu dijalankan. Oh usaha kembang Antorium Jemani itu ya hasilnya nggak banyak. Itu dia punya peternakan kembang. Itu sebelum terjadi Jemani. Oh bapaknya di Karangpandan di Nargosola. Tapi ternyata sudah naik muncul. Ini sekarang jadi kaya raya. Pernah punya Neo Jemani itu di kerangkeng besi di rumahnya itu sudah ditawar kalau salah Bupati Karanganyar waktu itu 800 juta kasihkan. Saya dapat beberapa butirnya. Saya dikasih mas pakai nyokan gitu. Apa ini butir Neo Jemani? Saya kan sudah tak simpel ya, nggak tak tandur pak. Saya nggak begitu tertarik gitu. Nah maka lebih baik pindah. Meskipun saya tahu ada yang mengeluarkan bahwa Bitcoin itu disamakan dengan apa namanya cryptocurrency, ya boleh sehingga apa namanya boleh untuk diberikan. Mungkin membelinya banyak, mungkin sebagian ulama boleh, tapi bermain di dalam nilai tukarnya itu yang kadang-kadang menjadi persoalan tersendiri. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Jam berapa kita? 9:30. Oh, iya, silakan. Iya. Iya,
hukum gadai itu apakah boleh atau tidak boleh. Jadi yang ditanyakan hukum gadai itu ya. Jadi orang butuh duit, lalu dia gadaikan sawah, sertifikatnya yang dipegang kan bukan sawahnya, dia tidak sertifikatnya, dia pegang sertifikatnya, utang 20 juta, nanti ketika lunas sertifikat dikembalikan dan tidak ada pengambilan manfaat apapun boleh. Tapi kalau nggak ada sawah, ya tak gadai, tak terima gadaimu, sawah utang 50 juta untuk pernikahan anakmu, selama kamu belum bayar sawahnya yang tak garap, itu nggak boleh. Nggak boleh, karena memanfaatkan barang gadai itu hukumnya haram. Ijma sepakat 4 imam mazhab. Misalkan, memang ada pengecualian, ya, pengecualian dalam gadai untuk dimanfaatkan, yaitu ketika barang gadai itu betul-betul mengeluarkan biaya perawatan ketika digadaikan. Makanya Rasulullah memberikan pengecualian, dan ini hanya mazhab Hambali saja yang membolehkan, yang lain tetap tidak membolehkan. Kenapa? Karena dasarnya Rasulullah pernah mengatakan ad-dhahru yurkatu idza kana marhunan wala tanadhar yushrabu idza kana marhunan. Jadi kalau hewan tunggangan, kuda, unta, sapi enggak? Sapi tunggangan bukan? Ya. Keledai, ya. Kemudian hewan perah. Perah itu sapi perah, kambing perah dan sebagainya. Itu digadaikan. Maka kalau saya terima orang gadaikan sapi perah misalkan, saya terima, kan saya harus merawat, saya harus ngasih makan, saya harus membersihkan, otomatis ini biaya. Saya boleh minta biaya perawatan atau dia sendiri datang tiap hari untuk merawat, boleh. Tapi ketika saya tidak minta upah sama dia, karena saya merawat, dia katakan, saya boleh mengganti upah saya dengan mengambil air susunya. Jadi sapi itu, sapi perah saya perah, sekedar untuk diperkirakan sama dengan biaya perawatan per hari. Jangan kemudian disedot langsung dijual susunya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena lebih dari biaya perawatan. Harus sekedar untuk menutup biaya perawatan itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada biaya perawatan yang berarti, maka tidak boleh. Sehingga ada ulama berselisih pendapat tentang apakah mobil motor itu kalau digadaikan itu boleh dipakai atau tidak. Maka pendapat yang lebih rajih tidak boleh. Kenapa? Beda dengan hewan tunggangan. Hewan tunggangan kuda itu kalau dipakai selama dikasih makan, hewan itu tetap sama ya atau tidak? Nggak ada kuda putih dipakai lalu jadi hitam, nggak ada. Atau dia jadi pendek karena ditunggang itu jadi pendek, tidak. Tetapi kalau mobil, motor itu digadaikan, apa yang terjadi? Rusak. Totoknya jadi baret-baret ya atau tidak? Kemudian kepanasan juga. Bahkan kadang kalau motor gaden itu motor panasan juga, motor gaden kan gitu kan. Kemudian payayaan juga mobil gaden. Sampai saya melihat sendiri, ada kita naik mobil itu ada bapak-bapak anaknya menumpahkan susu di jok itu. Wah, anak menumpahkan susu, apa dapat? Bapak mobil gaden kan gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, maka ketika biaya perawatan itu andaikan dipanasi 3 hari sekali dipanasi, itu dengan makainya itu nggak seimbang sama sekali. Ya atau tidak? Rusaknya, kotornya, menyusutnya, rantainya, kemudian mesinnya, olinya, bahannya itu kan aus semua. Kalau kuda kan enggak ya. Kuda kalau tapalnya aus kan ditumbuh terus ya. Kalau ban kan enggak tumbuh. Betul atau tidak? Iya. Makanya para ulama berpendapat tetap tidak boleh kecuali dia betul-betul memiliki biaya perawatan. Nah, sawah itu nggak perlu biaya perawatan ya, dibiarkan, bahkan cuma suruh garap yang punya supaya menghasilkan bisa nyaur utang. Ini malah ditahan supaya dia tidak malam itu namanya memanfaatkan. Karena dasar hukum hutang piutang itu dasarnya jelas ya. Kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang mengambil manfaat, ya, naf'an atau dalam bahasa lain manfaatan. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang, Ustaz kalau bunganya rendah tidak apa-apa, karena dalam ayat Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa, yang berlipat ganda tidak boleh. Jadi kalau yang bunganya kecil tidak apa-apa, ini tidak benar. Itu maksudnya adalah sifat riba itu berlipat ganda, bukan syarat riba yang dilarang, tapi sifatnya riba itu berlipat ganda. Kayak polisi mengatakan, mari kita berantas narkoba yang sudah tersebar luas. Memangnya yang tidak tersebar luas tidak diberantas, kan diberantas. Ya, tidak. Karena sifat peredaran narkoba itu sangat cepat perluasannya. Maka ketika kita utang piutang ngambil manfaat apapun misalkan,
Mas tolong diutangi saya 300.000 untuk bayar SPP anak saya. Dulu aku kok produk pegel pijet sama saya 6 menit itu kan gitu. Maka pijetan 5 menit itu riba. Tidak boleh. Betul. Dia tidak boleh mengambil manfaat apapun. Dia tahu tangan ini motor itu cuma dilapisi riba. Tidak boleh. Para ulama membolehkan kalau sesuatu manfaat itu diberikan pada saat pelunasan dan tidak ada persyaratan di awal apapun oleh yang berhutang maupun yang utang. Contoh, saya utang sama beliau, mas saya utang 5 juta, ya Ustaz, kasih. Saya nggak mempersyaratkan besok kalau kembalikan tak kasih kelengkeng 2 kilo, enggak. Ya tidak, besok kalau kembalikan petani 200 tidak. Saya tidak mempersyaratkan diri saya. Beliau pun tidak mempersyaratkan saya ngasih tambah. Tidak. Tapi saya utang-utang saja 5 juta. Pas saya kembalikan, saya kasih 5 juta, masih 5 juta yang saya kembalikan. Oh ya, ini ada kelengkeng dan buah-buahan 5 kilo, ya atau tidak? Saya akan beli. Boleh atau tidak? Jumhur ulama membolehkan. Karena tidak ada persyaratan di awal. Tapi kalau mas saya utang 5 juta ya, gampang, kau ini tukurin toko tak kayak diskon 10%. Nah ini haram. Atau nanti tak pas kembalikan tak tambahilah 200.000, haram. Kenapa? Karena dia mempersyaratkan. Atau dalam masa cicil juga tidak boleh. Saya nyicil 500, ini mas kelengkeng sekilo kan gitu kan. Sisanya nyicil lagi nggak boleh. Harus pas pelunasan atau berbarengan dengan pelunasan. Itu ulama baru membolehkan. Wallahu ta'ala. Monggo silakan. Iya. 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 Tidak menegangkan pertanyaan. Iya. Kalau saya kan jawabnya los-los aja. Ya, pertama kita harus membedakan antara orang yang terlibat dengan orang yang tidak terlibat. Maksudnya begini, kalau di bank jelas ya, memang usahanya itu di bidang ribawi. Maka seluruh orang yang terlibat di dalamnya pekerjaannya haram semuanya. Baik tukang satpamnya, tukang bersih-bersihnya, cleaning service-nya yang ada di perbankan konvensional, maka hukum pekerjaan mereka haram. Man adda ilal haram fahuwa haram. Lah Ustaz, bagaimana dengan perusahaan yang ada utang ribawinya? Apakah pekerjaan juga ikut menanggung dosa? Tidak. Selama dia tidak terlibat dalam proses pencairan dana ribawinya. Misalkan, saya marketingnya ya. Ya, saya kan begini ya. Kan di perusahaan itu ada bagian market, marketing pemasar, ada bagian produksi, ada bagian keuangan, ada bagian macam-macam. Ya. Maka bagi mereka yang bagian produksi, yang memasarkan, yang mengantarkan, yang kemudian menata ruangan dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersangkut pautnya dengan pencairan dana ribawi, maka tidak ada masalah. Meskipun perusahaannya itu ada pinjaman ribawinya. Tapi kalau mereka yang mungkin di bagian keuangan yang menguruskan untuk mencairkan dana, itu yang bermasalah karena dia terlibat. Maka lebih baik minta dipindahkan ke bagian itu paling aman ya. Saya pernah menyampaikan nasihat itu kepada seseorang ya. Karena saya diminta misi kajian muamalah juga di salah rumah seorang yang orang ini termasuk kanan-kanannya pemilik perusahaan besar banyak di kota Solo, saya tidak sebutkan ya, yang ternyata usahanya itu juga banyak terlibat dengan bank konvensional. Saya sampaikan, Bu, dengan sampaikan kepada saudara
sampaikan bahwa usaha-usahanya jangan sampai ada terlibat dengan yang haram. Sayang kan begitu. Dia dalam bersedekah itu kan luar biasa, tanggung-tanggung kalau dia bersedekah. Tapi ada usaha-usaha yang terlibat dalam bidang-bidang yang haram. Ini yang saya sampaikan kepada beliau agar yang mudah-mudahan disampaikan dan mudah-mudahan ke depannya tidak ada utang-utang ribawi lagi. Makanya dibedakan antara pemilik dengan orang yang bekerja di dalamnya. Kalau dia bekerja di bagian yang bukan terlibat dalam pencairan dana utang ribawi, tidak ada masalah. Gajinya halal, pekerjaannya halal. Meskipun perusahaannya ada utang ribawi. Tapi kalau saya membeli saham perusahaan tersebut haram hukum. Ini jumhur para ulama. Kenapa? Karena perusahaan itu melakukan praktek utang riba. Kalau saya membeli sahamnya, berarti saya ikut memiliki, ya tidak? Kalau saya memiliki, berarti saya ikut terlibat dan ikut mendukung praktek riba itu dijalankan. Maka nggak boleh. Ini ijma mayoritas para ulama. Meskipun nanti antara fatwa ulama internasional dengan fatwa DSN MUI ada perbedaan. Kalau fatwa DSN MUI masih boleh selama tidak lebih dari 40%, 45% utang ribawinya. Tapi dibantah oleh jumhur para ulama bahwa meskipun itu 1% tetap tidak diperbolehkan karena memiliki itu bagian dari ikut bertanggung jawab atas polisi kebijakan dari perusahaan tersebut. Tapi kalau pegawainya memang tidak ada masalah. Yang penting jangan terlibat langsung dengan pencairan dana tersebut. Kalau dia minta pindah posisi, minta kadang memang pengajian itu bikin tenang, kadang-kadang bikin gelisah. Demikian. Sekarang ini kan ada aplikasi yang tadi kalau kita investasi emas itu. Iya. Jadi ada modelnya yang kita nyicil. Jadi kalau kita ada uang 50 dimasukkan ke aplikasi tersebut, nanti dikonversi ke emas dapat berapa? Ya. Ya. Pertama, kalau kita merujuk pada fatwa 4 imam madhab, 4 imam madhab siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ijma sepakat bahwa jual beli emas secara kredit atau tidak tunai itu hukumnya haram termasuk riba an-nasi'ah. Itu sepakat. Kemudian fatwa-fatwa ulama internasional AOIV itu kumpulan 300 ahli ekonomi Islam internasional, isinya doktor, profesor, ahli ekonomi Islam internasional dalam pasaran mengeluarkan fatwa haram bahwa jual beli emas maupun perak secara kredit. Fatwa Rabita Alam al-Islamiyah, kumpulan ulama internasional seluruh 35 negara mayoritas muslim, itu juga menyatakan haram. Fatwa ulama internasional baik Al-Azhar maupun ulama-ulama Saudi juga menyatakan haram. Jadi kalau kita beli emas secara kredit, itu kan kredit berarti, maka hukumnya haram. Memang fatwa DSN MUI membolehkan dengan dasar terjadi perubahan ilah, sebab hukum dulu emas digunakan untuk alat tukar, tapi sekarang tidak. Tapi ini dibantah oleh jumhur para ulama, dan saya juga pernah bertanya langsung kepada Dewan Ulama di Jakarta, di kantor DSN sendiri, dan jawabannya ya memang di kita memang terjadi perselisihan pendapat, tapi karena mungkin yang mengeluarkan fatwa itu mayoritas membolehkan, sehingga keluarlah fatwa boleh. Tapi ini kita akan evaluasi kembali fatwa tersebut karena ternyata masih banyak perdebatan di dalamnya. Wallahu a'lam. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mayoritas para ulama, ini juga fatwanya 4 imam madhab. Ya, jual beli emas itu harus tunai dengan tunai. Tidak boleh saya bayar emasnya nanti sore, nggak boleh. Atau saya bayar dulu, oke, nanti saya konversi ke emas 2 gram, nanti setelah penuh 10 gram baru saya kasihkan. Itu tidak boleh. Jadi ketika dia bayar emas dapatnya 0,05 gram, ya harus ada emas itu dan diserahkan. Itu baru dibolehkan. Makanya dalam riwayat hadis disebutkan ad-dhahabu bid'ah wal fiddatu bil fiddah wal tamru bil tamri wasy-syairu bil syair wal burru bil burri wal milhu bil milhi sawa'an bi sawa'in mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Jadi tunai dengan tunai, ini ketentuan
Rasulullah SAW. Kita itu tahu hikmahnya atau tidak, kita tinggal sami'na wa ata'na. Kan begitu. Kayak ada Aisyah ditanya, ya Aisyah, kenapa sih Allah memerintahkan kami mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha sholat? Padahal kan sama-sama haid. Kok ketika puasa nggak boleh puasa tapi harus mengqadha. Tapi ketika haid dalam sholat kok kenapa nggak diqadha sholatnya? Kan begini. Ada seorang sahabat yang protes. Maka Aisyah mengatakan, ya fulana, sesungguhnya itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Kita tahu hikmahnya atau tidak, sami'na wa ata'na kata Aisyah. Paham ya? Kita tahu dalam Al-Quran Bani Israel itu kan dilarang mancing ikan di hari Sabtu, betul tidak? Kan Nabi Musa nggak protes, ya Allah kenapa sih hari Sabtu nggak boleh mancing kan, nggak boleh tangkap ikan? Kenapa hari Sabtu nggak boleh? Kenapa hari lain boleh? Kalau kita di zaman Nabi Muhammad kan boleh-boleh saja mancing hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh. Yang nggak boleh itu mancing tiap hari yang naik kaliran kan gitu. Yang nggak boleh. Ya maka Nabi Musa tidak protes karena ini ketentuan Allah dan Allah uji mereka. Allah angkat ikan-ikan itu di permukaan ketika hari Sabtu, tapi kalau selain hari Sabtu ikannya masuk ke dalam. Ini jadi ujian bagi mereka. Mau kalau ibaratnya ditangkap pakai tangan saja bisa, tapi Allah larang. Tapi mereka nikah, tapi nikahnya pakai siasat. Apa? Dia pasang jaring dari Jumat, ya tidak. Nanti hari Sabtunya nongol, masuk perangkap, nggak bisa keluar, ngambilnya hari Ahad, Pak. Nanti dari Yahudi. Maka Allah murka kepada mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam riwayat, Allah murka atas hilah mereka. Hilah itu siasat mereka yang dari haram. Maka Allah berubah wajah mereka menjadi babi dan kera. Tapi mereka tidak punya keturunan, diwafatkan dalam tidak punya keturunan. Mungkin satunya lari ke Soloensis di Tikantropus mungkin. Kalau Allah Ta'ala yang jelas itulah hukuman bagi mereka yang tidak taat terhadap perintah. Kita saja nggak logis saja tetap kita jalankan ya tidak. Kita sholat, wudhu, lalu buang angin. Yang kita basuh kan muka, tangan, kaki. Loh, kalau nggak duburnya ya tidak. Kalau mau dinalar ya kan yang bentuk duburnya. Kenapa nggak dibasuh? Duburnya malah tangannya, mukanya, kakinya. Kalau gimana? Tapi ini kita jalankan. Ya tidak. Meskipun tidak logis. Ini perintah Allah. Kita nggak tahu hikmah di balik semua itu. Wallahu ta'ala. Jadi maksudnya kita nabung, tapi ditukar dalam rumah. Tapi kita nggak termasuk itu yang harus didapatkan. Iya, tidak boleh. Kalau kita nabung emas itu misalkan kita beli emas, ya kan, masih ada, diserahkan dan kita titipkan lagi boleh. Tapi itu tidak ada. Dengan nabung di pegadaian syariat, nabung emas atau pegadaian umum, dengan nabung emas 10.000 dapat 0,0075 gram misalkan kan. Coba suruh, mana emasnya tunjukkan pada saya, ya nggak bisa. Betul ya? Iya, itu hanya dikonversi saja. Itu banyak masalah di sana. Satu, tidak terjadi penyerahan tunai dengan tunai dari emas yang dibeli. Yang kedua, nabungnya uang kok dikonversi emas. Itu yang menjadi masalah. Wallahu a'lam. Ya begini, koperasi itu secara hukumnya akadnya musyarakah, boleh, namanya kumpulan banyak orang untuk kumpul modal lalu diputarkan. Tapi kalau diputarkan untuk usaha dagang dan dapat untung, tidak masalah, itu bagi hasil untuk mereka yang punya modal. Tapi kalau usahanya itu diutangkan, nanti diutangkan itu ada bunga, nah ini hasilnya haram. Maka seluruh yang terlibat di dalamnya haram semua. Hasil, iya. Jangankan ke anggotanya, ke anaknya saja kalau sampainya sistem bunga haram. Misalkan ya, begini, saya pinjamkan anak saya ini tak utangnya 5 juta nak, tapi kamu harus ngasih bunga sama bapak 2%. Kasihkan bunga 2%, nah 2% dari bunga yang kamu kasihkan ke bapak, tak kumpulkan nih buat sama kamu, tetap haram. Karena mekanismenya haram. Jadi akad itu sangat penting. Ya. Arisan yang diperbolehkan dan tidak. Arisan yang diperbolehkan adalah arisan yang tidak mengambil manfaat apapun dari proses arisan. Ya.
Proses arisan itu kan sebenarnya akadnya utang piutang, ya atau tidak? Kita kumpul 100.000, dapatlah nama saya, dapat uang saya 10 juta. Maka saya itu statusnya utang sama panjenengan semua, betul atau tidak? Maka jenengan semua nggak boleh mengambil manfaat pada saya. Kalau jenengan kemudian Ustaz, antum dapat ini besok dan depan dengan traktir saya makan-makan, kan gitu kan? Mau di rumah jenengan, mau di warung, monggo silakan. Ini haram, tidak boleh. Maka ketempatannya itu jangan didasarkan dapatnya arisan, tapi didasarkan pada yang lain. Misalkan karena arisan itu kan biasanya mengikut dalam sebuah acara, betul atau tidak? Acara keluarga ada arisan, acara pengajian ada arisan, rapat RT ada arisan. Maka ya ketempatannya itu didasarkan pada nomor urut anggota keluarga, nomor urut keluarga itu boleh meskipun di sana ada arisan. Tapi jangan didasarkan pada dapatnya arisan. Kalau arisan sistem gugur, sistem lelang, arisan berantai itu nggak boleh gugur. Tapi kalau murni di mana yang disetorkan dengan nanti yang didapatkan sama. Ada lembaga PNT cabangnya banyak di Kota Solo. Saya sudah memberikan nasihat di dalamnya. Saya nggak tahu sudah dijalankan atau tidak. Anggotanya 1.000 orang lebih. Setiap kumpul 100.000. Total yang dibayarkan itu 36 kali, 3 tahun. Dapatnya 4 juta. Seharusnya dapatnya berapa? 3.600.000 ya atau tidak? Tapi dapatnya 4 juta. Kenapa mau? Kan BNI bangkrut kalau ngasih itu. Tidak. Ternyata uang yang terkumpul 100.000 dari 1.000 anggota kan 100 juta setiap bulannya. 100 juta itu kan seharusnya 100 juta dibagi 3.600.000. Nah kan hasilnya itu akan menentukan berapa lotre yang akan diambil. Kan begitu? Itu tidak. Diambil cuma 2 orang. Atau bahkan 1 orang. Jadi 100 juta diambil 1 orang atau 2 orang. Kan kalau 2 orang kan ngasih 4 juta kan masih sisa 92 juta. Maka BNT tetap modal tiap bulannya 92 juta. 3 tahun hampir 3 miliar lebih, ya atau tidak? Nah, sehingga dari uang yang terkumpul dia putarkan. Dia sebenarnya cari utangan masyarakat dan menjanjikan 400.000 sebagai tambahan. Cuma seolah-olah supaya kelihatan halal itu dimodifikasi dengan arisan. Paham? Jadi enggak boleh. Ini ada BNT dan cabangnya banyak. Saya sudah sampaikan untuk dihentikan. Ya, gimana modelnya? Jadi sodako 1 juta disetorkan, nanti cari orang lagi untuk disodako. Nanti nggak tahu rezeki dari mana, Allah katanya lagi. Ya, ini. Sekarang ini, ketika dia ngasih, itu apakah dijanjikan untuk dapat? Pokoknya intinya kalau kita sedekah 1 juta nanti akan dikasih sama Allah 10 kali lipatnya. Dan seterusnya. Ya. Tapi banyak yang nggak dapat. Ya, itu saya khawatir sudah merubah tujuan dari sedekah. Jadi ketika hal itu saya khawatirkan menggunakan nama sedekah, tapi untuk mengumpulkan modal, sehingga dia dapat modal dari masyarakat, lalu dia kembangkan usaha, nanti ketika berusaha sedekahkan nanti ke mereka, kan begitu kan maksudnya. Nah itu khawatir mekanismenya sebetulnya ingin cari utangan, tapi dibungkus dengan sedekah. Itu yang dikhawatirkan, itu tidak benar. Kok ditunggu-tunggu orang itu rekeningnya kan gitu. Cukup atau tambahan? Cukup ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan ini bagi yang mungkin tadi tersinggung bagian keuangan. Saya menyampaikan apa adanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nyiapin data kok. Yang menyiapkan dan menyampaikan